Halo teman-teman, masih ingat dengan peristiwa yang dialami oleh Jemaat Ahmadiyah di Sintang pada bulan September tahun 2021 lalu? Nah, ini adalah kelanjutan dari peristiwa tersebut. Akhirnya, masjid milik Jemaat Ahmadiyah di Sintang tersebut dibongkar. Pembongkaran tersebut berdasarkan surat tugas Bupati Sintang nomor 331.1/0341 Satpol PP.PP strip C. Melalui surat tugas ini, Bupati Sintang memerintahkan Satpol PP dan beberapa lembaga di pemerintahan daerah Sintang untuk melakukan pembongkaran masjid milik Jemaat Ahmadiyah di Sintang. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-temanku semua, akhir-akhir ini kita mendengar pemberitaan yang terbaru terkait apa yang terjadi kepada Jemaat Ahmadiyah di Kabupaten Sintang. Jemaat Ahmadiyah di Sintang mendapatkan cobaan lagi. Rumah ibadah mereka atau masjid mereka yang konon belum memiliki izin kemudian dibongkar secara paksa. Banyak pihak menyesalkan tindakan tersebut. Dan lebih mirisnya lagi, tindakan pembongkaran masjid tersebut atas surat tugas dari pemimpin daerah setempat. Saya paham betul bahwa paham kenabian pada khususnya milik Jemaat Ahmadiyah sangatlah bertentangan dengan milik umat Islam arus utama yang ada di Indonesia. Maka tidak heran ketika oknum-oknum dari umat Islam arus utama kerap kali melabeli Jemaat Ahmadiyah Indonesia dengan label sesat. Bahkan beberapa kali mereka juga mendapatkan peringatan untuk menghentikan penyebaran atas ajaran-ajaran mereka, khususnya adalah paham kenabiannya. Selain itu, MUI melalui lembaga fatwanya juga 2 kali mengeluarkan fatwa terkait Ahmadiyah. Sah-sah saja ketika lembaga sekelas MUI yang beranggotakan para ahli agama mengeluarkan fatwa dan berpendapat bahwa paham milik Jemaat Ahmadiyah ini sangat bertentangan dengan paham milik mereka, sehingga kemudian Jemaat Ahmadiyah Indonesia dilabeli sesat. Tapi ada hal lain yang merupakan keberlanjutan setelah dikeluarkannya fatwa MUI tersebut. Fatwa MUI tersebut kemudian oleh oknum-oknum intoleran selalu dijadikan dalil untuk melakukan tindakan persekusi, intimidasi, dan berbagai tindakan kekerasan lainnya kepada Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Padahal bisa saja maksud MUI mengeluarkan fatwa tersebut adalah baik. MUI hanya ingin menegaskan bahwa dalam ajaran yang mereka yakini tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Dan itu pun yang juga saya yakini. Saya memiliki pemahaman bahwa tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Tapi saya tidak sepakat dengan penyebutan sesat terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Kenapa saya tidak sepakat? Karena dampak dari label sesat tersebut itu tidak sesederhana sebuah niat baik untuk menegaskan bahwa paham kenabian mereka itu keliru. Label sesat itu kerap kali menimbulkan kekerasan baik verbal maupun non-verbal terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Coba kita lihat berapa banyak bangunan milik Jemaat Ahmadiyah yang hancur. Berapa banyak nyawa Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang melayang sia-sia. Berapa kali tindakan-tindakan kekerasan itu dilakukan kepada Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Bukankah Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan untuk berbuat kerusakan? Saya belum pernah mendapati
tempat saya belajar agama, mulai dari masjid maupun musola di sekitar rumah saya sewaktu saya kecil, hingga guru-guru agama saya waktu sekolah hingga kuliah, mereka sama sekali tidak pernah menceritakan bahwa Nabi Muhammad itu mengizinkan tindakan kekerasan, sekalipun terhadap yang berbeda dengan kita. Bahkan Nabi Muhammad telah mencontohkan ketika beliau mendapat penghinaan, ketika beliau dilempari kotoran, itu beliau tetap berbuat baik. Nah ini terkait Jemaat Ahmadiyah, pernahkah Jemaat Ahmadiyah Indonesia itu melukai kita? Pernahkah Jemaat Ahmadiyah Indonesia itu berbuat kekerasan terhadap kita, khususnya kelompok Islam arus utama di Indonesia? Saya rasa belum pernah ya. Tapi kenapa mereka itu selalu dimusuhi? Oke, berkali-kali saya katakan saya paham kenabian milik mereka itu berbeda dengan milik Islam arus utama, bahkan juga berbeda dengan paham kenabian milik saya. Tapi bukankah Jemaat Ahmadiyah Indonesia ini juga manusia yang harus dimanusiakan? Bukankah mereka adalah warga negara Indonesia yang harus dilindungi hak-hak beragama dan berkeyakinannya? Bukankah bagaimana cara manusia itu mengimani atas siapa yang menciptakan mereka itu merupakan hak yang tidak bisa dibatasi? Sebagai warga negara, sebagai manusia yang lahir, tumbuh, dan berkembang di Indonesia, yang lahir di negara yang terkenal dengan keberagamannya, dengan Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, UUD 1945, apa kita tidak malu ketika kita selalu menghardik orang-orang yang berbeda? Bagaimana teman-teman? Apa kita tidak malu dengan hal tersebut? Sebagian besar umat di Indonesia, sebagian besar warga negara Indonesia maksud saya, menempatkan agama sebagai sesuatu yang penting dan tidak boleh dikesampingkan. Hampir segala sesuatunya yang ada di Indonesia selalu mempertimbangkan ajaran agama. Bahkan dirumuskannya undang-undang pun tidak jarang loh mempertimbangkan sudut pandang agama. Kita semua tahu agama selalu mengajarkan kebaikan. Lah kok bisa kita ini mengaku beragama, menjunjung tinggi agama, tapi justru merendahkan manusia? Hanya karena mereka berbeda, hanya karena mereka berkeyakinan yang berbeda atas nabi yang kita yakini. Kenapa hal ini terus terjadi? Bukankah seharusnya sikap saling menghargai, menghormati, mengayomi, menyayangi itu menjadi sesuatu yang lumrah dan biasa-biasa saja di Indonesia? Namun kenapa akhir-akhir ini hal-hal seperti itu menjadi sesuatu yang mahal? Berkumpul dengan yang berbeda sedikit dianggap toleransinya kebablasan, dianggap liberal dan sebagainya. Kembali ke topik pembahasan mengenai Jemaat Ahmadiyah Indonesia, mau sampai kapan kita jahat terhadap mereka? Kita ini kan sama-sama manusia yang sedang berjuang untuk mencapai surganya. Nah, maka kan tidak elok kalau kita saling mengolok-olok cara orang lain. Sampai kapan kita akan bertindak seperti itu kepada Jemaat Ahmadiyah Indonesia? Kepada pemangku kebijakan khususnya. Bukankah sebagai pemangku kebijakan itu harus mengayomi seluruh warganya? Masa iya hanya karena warganya itu penganut Jemaat Ahmadiyah terus masjidnya dibongkar, terus mereka tidak boleh ibadah dan sebagainya? Sedangkan di sisi lain, para penganut agama arus utama, mereka bangun musola di rumah tidak dipermasalahkan izinnya misalnya. Apakah kita semua yakin bahwa setiap musola yang ada di rumah-rumah itu memiliki izin rumah ibadah? Dengan tenang-tenang saja yang arus utama ini mendirikan rumah ibadah, beribadah, menyelenggarakan berbagai ritual keagamaan yang mungkin suaranya juga tidak jarang terdengar di berbagai kalangan, tapi tidak pernah diprotes. Betapa enaknya kita sebagai penganut agama yang arus utama ini menjalani kehidupan di Indonesia. Tapi betapa mirisnya mereka yang menganut agama atau menganut keyakinan yang bukan arus utama, dikit-dikit ditanya izin, dikit-dikit dipermasalahkan, nanti dikit-dikit dianggap sebuah upaya pemurtatan. Mau sampai kapan teman-teman? Mari kita semua bersama-sama mau membuka diri, menyadari bahwa kita ini hidup selalu dihadapkan dengan hal-hal yang tidak kita sepakati. Nah, tugas kita adalah
menyadari itu, kemudian menerima. Menerima di sini tidak berarti mengimani. Ya, saya menerima Jemaat Ahmadiyah Indonesia dengan segala keyakinan milik mereka, tapi saya tidak mengimaninya. Saya menerima mereka sebagai sesama manusia yang hidup di Indonesia, sebagai sesama ciptaan Tuhan, di mana harus saya saling menghargai dengan mereka. Selama mereka itu tidak menimbulkan kerusakan, mereka tidak membuat onar, ya kan nggak perlu dipermasalahkan gitu. Mereka ibadah dengan tenang. Mereka juga apa-apa ibarat kata secara finansial modal sendiri. Kenapa harus kita permasalahkan? Kenapa teman-teman? Marilah teman-teman semua, kalau kita sudah bisa menerima itu, kita tuh akan bisa memahami loh. Atau justru sebaliknya, memahami dulu baru menerima. Ketika kita sudah menyadari, memahami, lalu menerima. Saat kita sudah bisa menerima, maka kita bisa hidup bersama-sama tanpa kecurigaan. Biarkan Jemaat Ahmadiyah itu hidup. Biarkan dia beragama, berkeyakinan sesuai yang mereka yakini. Selama mereka itu tidak menimbulkan kerusakan. Paham kenabian milik Jemaat Ahmadiyah itu tidak pernah dijadikan dalil oleh mereka untuk berbuat kerusakan. Justru oknum-oknum yang menjadikan paham kenabian mereka itu sebagai dalil untuk berbuat kerusakan terhadap mereka. Yuk teman-teman semua, kita hargai keberadaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia, biarkan mereka hidup, biarkan mereka beribadah sebagaimana mestinya. Sekali lagi saya katakan, selama mereka tidak menimbulkan kerusakan, biarkan mereka hidup dengan tenang. Mari kita hidup bersama-sama, saling mengisi, saling mengayomi satu sama lain, sebagaimana budaya bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa.